Mungkin kok temanya nggak rohani ya kan? Tidak selalu hal rohani kan, betul? Karena Brimob yang hidup, temanya Brimob yang hidup artinya apa? Ya kalau nggak hidup nggak mungkin bisa merayakan ulang tahun, betul? Kalau kita udah mati kan nggak mungkin kita nggak bisa lagi rayakan ulang tahun, betul? Karena Brimob masih hidup, Brimob masih eksis, oleh karena itu kita sedang merayakan. Amin. 77 tahun. Ya, bukan waktu yang singkat. Saudara, nah, mari kita belajar satu firman Tuhan yang saya ambil dari Mazmur. Kitab Mazmur. Kalau saudara silakan baca Mazmur pasal 118. Yang hidup temanya, karena mari kita lihat Mazmur 118 ayat 17. Udah ketemu? Katakan amin. Amin. Yuk kita sama-sama baca dengan suara yang lantang. 1, 2, 3. Aku tidak akan mati, tetapi hidup. Dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Amin. Mazmur, demikian firman Tuhan. Aku tidak akan mati, tetapi hidup. Ya. Nah, oleh sebab itu, firman Tuhan katakan kita tidak akan mati, tetapi hidup. Dan selama kita hidup, apa yang mau kita buat? Ya, aku akan menceritakan, kata Mazmur. Kalau kita hidup, berarti kita harus menceritakan tentang perbuatan-perbuatan Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Di dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Saudara, saya tahu saat-saat ini sangat suasana instansi Brimob atau instansi Polri sedang memperbaiki nama baik. Tapi saya katakan bahwa kuncinya cuma satu. Ada maksud Tuhan di balik semua kejadian peristiwa ini. Amin. Jangan kita melihat bahwa ya mungkin satu oknum yang berbuat hingga kita harus semuanya kena bias. Sama kan? Ya instansi Brimob, setiap instansi pasti ada sisi kelemahan setiap oknum. Kami juga kadang sebagai hamba Tuhan, kalau saudara bukan hanya lihat di berita soal tentang anggota Polri yang buat kesalahan, tetapi ada juga oknum-oknum pendeta yang seringkali juga, saya mau katakan, saya kasar, ya, ada juga yang bilang bejat, yang cukup viral di Surabaya kita lihat. Ada, kalau saudara buka Google mungkin, ada juga oknum-oknum pendeta yang seperti itu kelakuannya. Beda-beda tipis saja dosa-dosa kita kok. Ya kan? Tapi tujuannya sama, dosa. Jadi kadang-kadang perbuatan itu, kelakuan oknum hingga kita harus, pun yang hidup benar di hadapan Tuhan harus kena dampaknya. Tetapi saya mau katakan bahwa apa yang membuat kadang-kala kita di luar kontrol atau di luar kendali hingga harusnya kita mengerti hal hukum atau kita mengerti aturan, tetapi kadang kita tidak hidup sesuai dengan apa yang menjadi kewajiban kita sebagai anak-anak Tuhan. Jadi saya mau katakan begini, firman Tuhan katakan begini, kalau kita hidup, apa yang harus kita buat? Gitu. Diizinkan Tuhan hidup, diizinkan Tuhan sampai usia 77 tahun, diizinkan Tuhan sampai bisa bertahan. Ada hal yang harus kita pertanggungjawaban, atau ada hal harus yang kita menceritakan tentang perbuatan Tuhan atas lembaga ini. Amin. Tetapi cukup sedikit, saya tahu bahwa saat-saat ini sepertinya suasana orang melihat kita kadang-kadang dengan kasus-kasus yang ada yang buat kita kadang kurang dihargai, kurang diperlakukan juga tidak baik. Padahal sebenarnya hanya karena oknum. Dan hari ini kita belajar firman Tuhan bahwa ada hal yang paling terpenting dalam hidup ini. Bukan soal bagaimana kehidupan kita, bagaimana supaya kita hidup. Tetapi ada tanggung jawab kita di hadapan Tuhan kelak. Ada tanggung jawab kita di hadapan Tuhan nanti ketika kita mengakhiri hidup ini. Oleh sekira apa? Lawan kata hidup berarti mati. Mati. Tetapi saya mau mungkin mati agak mungkin mati masih saya bilang lawan katanya masih halus. Tetapi ada lagi lawan kata dari hidup menurut firman Tuhan. Kira-kira apa yang kita tahu? Binasa, maut. Binasa. Mari kita lihat. Nah, itu yang paling terpenting. Apa yang membuat orang lain apa yang membuat kita binasa? Nah,
Hosea pasal 4 ayat 6. Mari kita buka sama-sama kita baca. Ya. Hosea pasal 4 ayat 6. Sudah ketemu? Saya akan bacakan ya. Hosea pasal 4 ayat 6. Saat ini bicara tentang universal, umatku. Artinya enggak semua manusia. Tetapi ini khusus untuk orang-orang percaya. Artinya siapa sih? Umatku artinya siapa? Umat Tuhan. Bukan umat yang lain. Tapi umatku artinya kamu dan saya malam ini. Amin. Yohanes 4:6. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkau menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Saudara, garis bawahi, umatku binasa. Jangan sampai di instansi ini kita sebagai anak-anak Tuhan kita binasa kelak. Gitu. Karena apa? Apa yang membuat kita binasa? Firman Tuhan katakan tadi, umatku binasa karena apa? Tidak mengenal aku. Tidak mengenal Allah. Itu alasannya. Jadi persoalannya kita binasa bukan karena kejahatan yang kita lakukan. Yang sedang terjadi, sedang viral sekarang. Bukan kejahatan itu. Kita binasa karena kita nggak mengenal Allah. Itu yang membuat kita binasa. Mungkin kita bilang kita binasa nih, kita mati sudah. Nggak akan lagi mungkin karir kita terhenti di sini. Itu mungkin cuma sementara, saudara, di dunia ini. Tetapi ada kehidupan kedua buat kita. Amin. Jadi yang paling terpenting itu bagaimana kehidupan kita di bumi. Kalau soal nanti itu belakangan. Tapi yang paling terpenting bagaimana hidup kita yang sekarang. Amin. Nah, kita alasan satu, kita binasa karena tidak mengenal Allah. Jadi kita binasa bukan karena kita hidup bebas. Kita binasa bukan karena dosa. Kita binasa bukan karena kita membunuh orang. Bukan. Bukan. Kita binasa bukan karena kita lawan kejahatan. Bukan itu. Saya katakan sekalipun rekan saudara mungkin yang sedang menghadapi kasus. Kalau saya di posisi dia, lebih baik saya dihukum. Kalau saya di posisi dia. Karena gini, lebih baik saya menerima hukuman di dunia ini. Tapi saya menerima kehidupan di akhirat. Amin. Daripada kita berusaha untuk menyelamatkan diri kita dari kejahatan. Kita lolos dari kejahatan, kita lolos dari hukuman. Tapi buat apa? Di akhir hidup kita masuk neraka. Percuma. Kalau saya di posisi dia, ini saya. Tapi saya mau katakan hari ini, mari kebinasaan yang kita alami. Bukan karena dosa yang kita buat. Bukan karena kita makai nyabu. Bukan karena kita terlibat judi. Bukan. Bukan. Itu dosa-dosa. Itu ya akibat. Tetapi ada alasan, ada benang merah yang membuat kenapa kita bisa melakukan dosa. Makanya saya salah satu pendeta yang paling suka bergaul dengan preman. Saya ada dekat dengan salah satu anggota juga di sini. Tapi karena akhirnya kami dua harusnya putus hubungan karena saya sering kali nasihatin gak mau dengar. Dia mungkin pernah tugas ini, sekarang udah di Polda. Salah satu suku dengan saya. Dekat, kami akrab. Saya tahu kelakuan dia bejat di luar. Tapi saya sering kali dampingi tiap malam. Tapi nasihatin tidak pernah mau dengar. Saya bilang, ya sudah kalau memang itu pilihanmu, ya saya lebih baik saya masih banyak orang lain yang mau punya waktu dengan saya untuk saya bimbing. Saudara kenal beliau. Kalau saya omong inisial orang timur pasti saudara udah tahu. Cukup cacat dan beliau juga salah satu punya profesi di bidang olahraga. Tinju. Kalau saya ngomong begitu pasti saudara paham. Dia cuma cukup punya pangkat juga bunga 1, tapi dia tertunda, sudah hampir 3 kali tertunda pangkatnya. Karena akibat etikanya yang di instansi ketahuan mungkin. Saya suka bergaul orang seperti itu. Kenapa? Karena saya latar belakang dari situ. Saya nggak benar juga di hadapan sini. Saya nggak benar di hadapan saudara-saudara. Belasan tahun yang lalu saya brengsek juga. Dosa apa yang saya nggak lakukan? Terlalu banyak dosa yang saya lakukan. Benar. Tapi saya nggak mungkin detail ceritakan, itu masa lalu. Ya. Tapi saya bisa begini sampai sekarang karena keputusan yang saya ambil. Mau mengenal Tuhan dengan benar. Amin. Makanya Hosea katakan, apa tadi? Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Jadi saudara jangan merasa bahwa saudara sudah Kristen, kita sudah ke gereja, kita rajin, kita terlibat, terus saudara pikir saudara sudah kenal Tuhan. Sabar. Belum tentu. Dia yang sedang dihukum, dia cinta Tuhan kalau kita lihat.
Di video, di foto-foto dia yang viral di TikTok, Instagram, waduh dia hadir di gereja-gereja bersama keluarga. Tapi itu bukan menjadi jaminan kalau kita udah kenal Tuhan. Jadi jangan merasa kita sudah Kristen, kita sudah rajin ibadah, kita dapat tanggung jawab, kita jabatan, kita berpikir kita sudah mengenal Tuhan. Belum tentu. Karena ciri-ciri orang mengenal Tuhan pasti dibuktikan dengan sikap hidup tingkah lakunya. Amin. Jadi dasarnya dosa bisa terjadi karena ada benang merah. Makanya saya bilang, orang peneliti bilang, kok sepertinya Om Denny bela-bela orang-orang yang berbuat dosa. Bukan saya bela. Kita lihat benang merahnya. Apa penyebabnya? Jadi dia berbuat seperti itu bukan karena kemauan dia juga. Tapi kadang ada sumbernya. Sumbernya ini saya katakan tadi. Dia belum mengenal Tuhan. Sekalipun sudah ada di gereja. Bisa berdoa, bisa baca Alkitab. Tapi itu udah dibaptis, entah udah di sini, di karisma, apapun itu. Tapi itu bukan menjadi jaminan kalau kita sudah hidup dalam Tuhan. Jadi saudara, pengenalan itu akan membuat kita menjadi seorang imam. Amin. Hosea bilang apa tadi? Karena engkau melupakan ya pengenalan itu, maka engkau menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Kita semua di sini punya tanggung jawab. Kita semua punya jabatan imam. Amin. Namanya seorang pria pasti punya jabatan sebagai imam. Tapi kita cuma beda fungsi kok. Tapi status kita, saya dan saudara kita sama imam. Imam di rumah, imam di instansi, kita imam. Lihat, engkau menjadi imamku karena engkau dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Saudara, iman dengan jabatan sebagai anggota BRIMOB, saya mau katakan fungsi, yaitu apa? Sebagai penegak hukum. Itu yang Tuhan inginkan. Kita harus tonjolkan apa yang harus kita tonjolkan sebagai instansi, sebagai anak Tuhan. Terserah, saya nggak ngomong rekan-rekanmu yang beda agama. Tetapi kita malam ini yang ada di sini, iman kita percaya pada Kristus, kita harus tonjolkan. Amin. Kita harus buktikan kredibilitas kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita harus buktikan kredibilitas kita sebagai orang percaya. Itu yang harus kita buktikan. Bagaimana sifat hidup kita. Kalau kita nggak bisa menonjolkan kredibilitas kita, maaf, Tuhan akan menolak kita. Dikatakan apa? Kita akan tertolak menjadi imam. Karena berbicara tentang pemimpin, artinya apa? Saudara dan saya mewakili Yesus. Amin. Kita mewakili dia di bumi ini. Dan buktikan dong, bagaimana kita bisa mewakili dia kepada orang lain. Teman-teman sahabat kita yang berbeda. Walaupun kita boleh berbeda agama. Tapi kita harus buktikan, perbedaan itu bukan di agama. Perbedaan itu di sikap tingkah laku kita. Itu yang paling penting. Karena pengenalan yang benar bagi saya, itu adalah sebuah warisan yang kita berikan kepada anak-anak kita. Makanya dibilang apa tadi? Maka aku juga tidak akan melupakan anak-anakmu. Atau kata lain, aku akan juga melupakan anak-anakmu. Di Hosea katakan tadi, kalau kita tidak mengenal Tuhan dengan benar. Nah, alasan kita binasa tadi dibilang apa? Karena kita tidak mengenal Tuhan dengan benar. Dia tidak menjadikan kita imam. Dan berikutnya bilang apa? Aku juga akan melupakan anak-anakmu. Jadi, jangan terputus. Ya. Jangan sampai warisan pengenalan kita terputus sampai di kita. Tetapi warisan pengenalan yang benar kita harus wariskan terus kepada anak-anak kita ke depan. Kita nggak mungkin selamanya akan seperti ini. Pasti kita akan berpikir bagaimana ke depannya. Betul? Bagaimana kita bisa menjaga iman kita di tempat ini. Supaya orang lain bisa melihat Yesus. Kita ada sama-sama dalam tempat pekerjaan. Amin. Yesus harus menjadi harga mati. Segala-galanya dalam hidup kita. Itu yang paling terutama. Karena kalau enggak, percuma apa yang kita pakai. Percuma jabatan yang kita terima dari dia. Ya. Nah, pengenalan yang benar akan mengakui. Kalau kita mengenal Tuhan dengan benar, dunia akan mengakui siapa Tuhan kita. Amin. Kalau kita kenal. Makanya cukup sedih sebenarnya. Kasus yang cukup viral, yang begitu booming. Terdakwanya imannya sama. Korbannya imannya sama. Sangat sedih, saudara. Kadang-kadang saya merenungkan, Tuhan apa sih penyebabnya Tuhan? Kenapa sampai terjadi ini di umatmu Tuhan? Oke, umat lain saya nggak peduli lah Tuhan.
Tapi kenapa ini terjadi di umat kita, Tuhan? Satu hal, ketika saya bertanya itu dalam hati, firman ini jumpa dalam hati saya. Tanpa kebetulan, ketika saya bertanya kepada Tuhan, di saat-saat saya sendiri, firman ini menjadi jawaban buat saya. Dan saya mulai merenung. Komunikasi. Saya bilang, komunikasi. Dalam hati saya bertanya terus ketika dapat jawaban, utarakan lagi pertanyaan kepada Tuhan. Dapat lagi jawaban dalam hati nurani, utarakan lagi pertanyaan kepada Tuhan. Karena kasus ini begitu cukup lama, tidak seperti kasus-kasus yang lainnya. Padahal sebenarnya ada kasus yang lebih besar lagi daripada kasus yang sekarang, yaitu bagaimana mutilasi di Papua, ya kan? Oknum mutilasi seorang warga di Papua. Tapi kenapa? Tapi saya mau lihat bahwa lihat ini bukan satu musibah buat instansi. Amin. Lihat ini bukan suatu bencana, tapi ada maksud Tuhan untuk pemurnian, untuk bersihkan. Amin. Hal-hal yang selama ini terselubung di dalam. Kita nggak tahu. Tapi Tuhan izinkan ini. Tuhan memakai cara-cara lewat anak-anak Tuhan. Kenapa dia? Bisa saja dia ungkap, bisa saja Tuhan singkapkan dari dulu. Tapi karena di momen-momen ini, disinilah di mana momen tepat jenderal, ya kita orang nomor 1 di Polri, anak Tuhan. Dan sampai ke bawahnya di sini juga, yang terlibat semua anak-anak Tuhan. Jadi semuanya atas izin Tuhan. Bukan karena Tuhan sedang menghukum kita, enggak. Tapi dari peristiwa ini kita belajar. Buat generasi selanjutnya. Jangan sampai Tuhan bilang ini berkembang. Karena kalau sampai ini tidak terungkap, generasi selanjutnya, adik-adikmu atau anak-anakmu nanti jadi anggota, itu akan terus, virus ini terbawa terus. Dan saya mulai memahami, di tahun-tahun inilah, ini waktunya Tuhan singkapkan semua. Tuhan sedang buka semua. Tuhan sedang memurnikan semua. Jadi jangan lihat ini sebagai suatu musibah. Tetapi dilihat dari sisi positif. Di balik peristiwa ini, ada maksud Tuhan izinkan. Supaya memurnikan lembaga ini. Amin. Supaya kita lebih sungguh-sungguh lagi anak Tuhan. Cinta Tuhan. Lebih sungguh-sungguh lagi hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Karena sudah terlalu terselubung. Mungkin sudah waktunya Tuhan bilang sudah terlalu capek dia melihat kejahatan yang terjadi di setiap instansi. Jadi ini ada maksud Tuhan yang baik, saudara. Jangan kembali lagi saya katakan, bukan hal yang buruk. Tapi peristiwa ini ada campur tangan Tuhan di dalam. Amin. Untuk membersihkan instansi kita yang sedang kotor. Jadi mari kita belajar dari peristiwa ini. Supaya kita bisa menceritakan perbuatan Tuhan. Seperti Mazmur tadi katakan. Amin. Bahwa cucu dulu, waktu kakekmu, papamu masih aktif, ada peristiwa yang cukup besar. Ceritakan ini. Tetapi Tuhan nyatakan. Tuhan terlibat dalam perkara itu. Membuka, Tuhan singkapkan semua peristiwa itu. Disitulah baru terjadi pemulihan. Disitulah terjadi restorasi. Tapi kalau tidak terungkap ini, semua dosa terus berkembang dalam instansi kita. Lihat satu sisi, yaitu ada sisi kebaikan. Makanya Yusuf waktu dijual oleh saudaranya. Waktu dia dibuang di sumur, dijual menjadi budak oleh saudaranya. Yusuf cuma bilang begini. Waktu dia jumpa saudara-saudaranya, saudara begitu takut dengan dia. Wah, bahaya nih. Ini abang kita yang pernah kita buang di sumur. Ini abang kita yang pernah kita jual dia. Harusnya mereka ketakutan. Harusnya Yusuf balas. Tetapi apa yang Yusuf katakan? Yusuf katakan kepada mereka, kamu telah mereka-reka yang baik kamu telah mereka-reka yang jahat kepada saya. Tetapi Allah telah mereka-reka yang baik. Yusuf lihat peristiwa itu bukan sesuatu yang buruk. Tapi Yusuf jawab di depan saudara, engkau telah mereka-reka yang jahat terhadap saya. Tetapi Allah telah mereka-reka yang baik buat saya. Jadi di peristiwa tahun ini, bahwa bukan reka-reka yang jahat yang sedang terjadi, tapi Allah sedang merencanakan reka-reka yang baik untuk memurnikan, untuk membuat restorasi, perubahan dalam instansi Brimob. Amin. Oleh karena itu, mari setiap kita yang akan menerima tanggung jawab ini, kita harus tunjukkan kredibilitas kita dalam tanggung jawab kita, dalam pekerjaan kita, dalam fungsi kita sebagai anak-anak Tuhan. Amin.
Orang lain saya nggak peduli, terserahlah. Tetapi kita hari ini, malam ini yang ada di sini, kita harus buktikan kita. Kita selalu bangga bahwa kita orang yang paling sempurna, betul? Kita selalu bangga bahwa kita agama yang paling benar. Buktikan dong kalau kita agama yang benar. Buktikan Yesus kita dong dalam hidup kita. Kalau enggak percuma semua. Apa bedanya kita dengan mereka? Sama. Ya. Saudara, mari ayat yang terakhir. Buka Filipi pasal 3 ayat 8. Filipi pasal 3 ayat 8. Udah ketemu? Mari kita baca. Saya diberikan waktu berapa menit lagi, Pak Nenggolan? Siap, biar 10 menit lagi. Oke. Kita buka sama-sama. Filipi pasal 3 ayat 8. 1, 2, 3. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi. Karena pengenalan akan Kristus Yesus, Tuhanku, lebih mulia daripada semuanya. Karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu. Dan menganggapnya sampah. Supaya aku memperoleh Kristus. Saudara, Filipi menjelaskan, segala sesuatu, saya mau katakan, saya mau tanya, segala sesuatu itu bicara tentang satu hal atau dua hal? Satu hal atau lebih dari satu hal? Halo? Lebih dari satu hal. Apa yang membuat dia bilang satu hal? Dan dia bilang gini, malah segala sesuatu kuanggap rugi. Apa yang membuat dia menganggap semua yang tadi itu rugi? Lebih dari satu hal. Karena apa? Pengenalan akan Kristus Yesus, Tuhanku, lebih mulia dikatakan. Jadi yang paling mulia itu ketika kamu bisa kenal Tuhan. Yang paling mulia bukan jabatan yang kita pikul. Bukan seragam yang kita pakai. Tapi firman Tuhan jelas katakan. Bahwa yang paling mulia ketika kita kenal dia. Amin. Kalau kita kenal dia dengan benar, dekat, kejahatan, dosa tidak akan pernah melekat dalam diri kita. Kenapa masih ada oknum-oknum yang dosa masih melekat dalam diri kita? Karena dia menganggap bahwa segala sesuatu itu sangat mulia. Dia menganggap jabatan mulia. Dia menganggap semua hal yang di dunia ini adalah menghalalkan segala cara. Kan dipikir mulia. Dengar, yang paling mulia kamu kenal Tuhan. Itu yang paling mulia. Bukan jabatan, bukan fasilitas. Kalau kita menganggap fasilitas, pekerjaan, jabatan yang paling mulia, apa bedanya kita dengan kawan-kawan kita yang tidak kenal Tuhan? Harus ada perbedaan antara kita dengan mereka. Buktikan perbedaan itu. Perbedaannya dia mana? Kamu kenal dia. Dia yang nggak kenal harusnya hidupnya mau brengsek-brengsek. Tapi kamu yang kenal dia katanya. Harusnya hidup kita lebih baik dari sahabat-sahabat kita. Amin. Ini yang Tuhan mau. Dan dibilang apa? Oleh karena dialah aku melepaskan semuanya itu menganggap sampah. Wow. Nggak ada yang dibanggakan. Paulus menganggap bahwa semua itu sampah. Ya, sampah. Keuangan, mobil, apa semua itu nggak penting bagi dia. Dianggap itu sampah. Ya. Kenapa? Ketika dia menganggap bahwa jabatan nggak penting, seragam nggak penting, uang nggak penting, baru lihat. Dibilang apa ayat terakhir? Supaya aku memperoleh Kristus. Kalau kita mau kita memperoleh Kristus, semua yang ada di dunia ini I'm nothing, gak ada apa-apa. Amin. Baru kita bisa memperoleh Kristus. Kristus pasti akan promosi kita kok dalam pekerjaan dan jabatan kita. Lihat, saya copy paste dari Idam Asis ya. Dia sempat ngomong, dia bukan agama kita ya. Bukan ya. Bukan, tapi lihat, dia ngomong satu firman Tuhan waktu acara rapat bersama orang-orang Mabes. Apakah dengan menyatakan kebenaran engkau membenci aku? Itu firman Tuhan loh dia ngomong. Keren nggak? Kenapa dia nggak pakai kitab suci agamanya dia? Harusnya kita bangga. Wow. Dipakai kitab kita loh. Apakah dia menyatakan kebenaran engkau menjadi musuhku? Jadi, mari saudara. Ayo. Lepaskan apa yang menjadi kebanggaan kita. Kalau kamu memperoleh Kristus. Penutup. Saya mau katakan, hidup kita harus dibuktikan dengan tindakan. Mari kita baca ayat penutup. Titus pasal 1 ayat 16. Titus pasal 1 ayat 16. Udah ketemu? Mari kita baca sama. 1, 2, 3. Titus pasal 1 ayat 16. 1, 2, 3. Mereka mengaku apa? Mengenal Allah. Tetapi dengan perbuatan mereka menyangkal dia. Mereka keji dan durhaka. Dan tidak sanggup berbuat sesuatu yang sedang terjadi sekarang, bos. Lewat rekan sahabat kita yang sedang
sedang disidang. Sidang terjadi dalam kehidupan dia. Dia ngaku katanya dia percaya Tuhan. Dia ngaku sumpah dia anak Tuhan. Tetapi dengan perbuatan kita menyangkal Yesus. Sama kan? Gitu seram kelakuan yang dibuat. Tapi lihat, kita ngaku kita anak Tuhan. Tapi saudara, perbuatan kita menyangkal. Kita sama seperti Yudas, saudara. Mungkin beda versi aja. Yudas menyangkal lewat perbuatan. Simon juga menyangkal. Ya kan? 3 kali. Mari. Kita mungkin bilang kita nggak menyangkal di teman-teman. Kita nggak menyangkal iman kita. Kita akui di orang saya percaya Tuhan. Agamaku harga mati. Tetapi secara langsung, tidak langsung. Di luar sana, kita menyangkal Yesus lewat perbuatan sikap hidup kita. Saya rindu satu hal. Biarlah di tempat ini, kita semua menjadi anak-anak Tuhan yang cinta akan Tuhan. Amin. Kita punya pengenalan yang benar. Saya pernah khotbah sekali tahun 2016 di Brimob, Manokwari, Papua Barat. Saat itu kepala Brimob nggak ada, jadi istrinya yang dampingi saya, Ibu Lina Sambiring. Saya khotbah di situ. Mereka rindu lagi kapan pastor datang, karena mereka panggil saya, kapan datang? Saya nggak tahu. Karena cukup jauh biaya ke sana. Dan di situ, coba kalau bisa kita mencontohi mereka. Di sana, setiap hari Selasa atau Rabu, ada persekutuan. Dan teman saya begitu setia. Mau 3-4 orang, dia tetap datang melangkah untuk melayani di Brimob. Walaupun yang lain sibuk, tetap dilayani. Dia nggak peduli. Mau hadir 2-3, saya bilang, Tuhan. Begitu setianya dia, kan dia tahu ada nilai yang terbesar. Bukan dia cari persembahan, bukan. Dia setia, udah 6 tahun, 7 tahun. Persekutuan itu dia yang pimpin. Namanya Pak Rudi, orang Chinese. Dia setia di Manokwari Barat. Saudara kalau dapat kawan di Manokwari Barat, coba telepon. Konfirmasi. Benar nggak Pak Denny ngomong? Rutin dia. Di sana kan mayoritas. Tetapi lihat, 2-3 orang dia tetap rutin datang setiap Selasa. Persekutuan. 5 menit, 10 menit nggak apa-apa. Dia pulang. Selesai. Yang penting ada kebenaran. Kalau kita nggak pernah hidup dalam kebenaran, kita nggak pernah punya hubungan persekutuan dengan Tuhan. Makanya nggak heran tuh. Kejahatan melekat dalam diri kita. Kalau kita rajin punya persekutuan di tempat ini, saya percaya dengan sendirinya dosa-dosa akan jauh, tidak akan melekat dalam diri kita. Amin. Mari, kalau saya berharap ke depan semoga Pak Nanggolan dan Pak Robert bisa buat persekutuan. Seminggu sekali atau 2 kali. Saya pribadi saya siap. Jangan berpikir, oh Om Denny, kami nggak enak Pak Denny kalau nggak siap. Saya bukan cari uang sini. Saya datang karena saya tahu saya sebagai wakil Tuhan. Saya harus fungsikan status saya sebagai anak Tuhan. Menyampaikan kebenaran. Dan saya berharap semua di tempat ini punya satu pribadi sama sesuai dengan firman Tuhan. Amin. Ada satu oknum yang cinta Tuhan. Dia juga seorang aparat. Dia perwira. Siapa namanya di Alkitab? Wah, nggak baca Alkitab nih kelihatan nih. Ayo, siapa di Alkitab seorang perwira yang cinta Tuhan? Siapa? Cornelius. Mari kita buka ayatnya. Kisah Para Rasul 10 ayat 22. Kerinduan saya, biarlah malam ini setiap kita rindu memiliki pribadi seperti Cornelius. Amin. Mari kita baca. Kisah Para Rasul 10 ayat 22. Kisah Para Rasul 10 ayat 22. Sudah ketemu, katakan amin. Sudah ketemu? Amin. 1, 2, 3. Jawab mereka, Cornelius seorang perwira yang tulus hati dan takut akan Allah dan yang terkenal baik di antara seluruh bangsa Yahudi. Stop di situ. Satu hal. Perwira ini kan jabatan. Saya percaya. Nggak mungkin semua tidak punya kerinduan untuk menjadi seorang perwira. Betul? Kita semua di sini punya rindu, punya kerinduan untuk menjadi perwira kan? Tapi cuma soal waktu aja. Betul nggak? Tapi kalau kamu nggak punya hati seperti Cornelius, jangan berharap Tuhan mau pakai kamu. Seorang perwira yang tulus hati. Kriteria dia, tulus hati. Tidak pernah mengharapkan apa-apa ketika dia memberi pertolongan. Yang kedua, apa? Dia takut akan Allah. Ada nggak kira-kira? Coba lihat, selidiki Tuhan. Ada nggak hati yang tulus dalam diri saya? Tuhan, bertahun-tahun saya Tuhan jadi Kristen. Kakek nenek moyang saya Kristen. Tapi apakah saya takut akan Tuhan? Selidiki. Saya nggak tahu. Saya bukan hakim di sini untuk menghakimi saudara. Tetapi saudara yang tahu pribadi saudara masing-masing. Apakah saudara tulus dalam kehidupan?
Apakah saudara takut akan Tuhan? Tapi lihat, kalau dua kriteria itu ada dalam pribadimu, Tuhan akan angkat kita menjadi apa? Terkenal, baik di antara seluruh bangsa Yahudi. Wow, luas. Tuhan angkat kita bukan hanya terkenal di Kecamatan Sungai Raya, bos. Tapi Tuhan angkat kita, membuat kita terkenal di Kalimantan Barat. Amin. Bukan hanya di Kabupaten Sanggo. Dia nggak bilang sini kabupaten. Tapi dibilang apa? Segala bangsa Yahudi. Kita ada di bangsa mana? Tuhan akan pakai kita. Tapi mari, kenal dia dengan benar. Kalau kita kenal dia dengan benar, kita akan memiliki pribadi yang tulus dan takut akan Tuhan. Tapi kalau kita kenal dia dengan salah, hari-hari ke gereja, tapi kita masih terpikat melekat dengan dosa persinahan, dosa perempuan, judi, clubbing, dan skutik, mabok, pikir, aduh. Seorang Timur, makanya saya tahu. Orang TT itu ibadah-ibadah. Awalnya mulai dengan roh, tapi selesai ibadah, akhirnya dengan daging. Natal, perjamuan kudus, pokoknya apa aja, anak syukuran, semua ibadah. Tapi setiap pesta selesai, mabuk dulu. Ya kan? Mabuk dulu orang Timur. Itu jeleknya buruk. Makanya saya nggak bangga dengan Kristen yang sudah ratusan tahun. Bukan jaminan, saudara. Bukan jadi jaminan. Ini keburukannya kita, kekristenan kita. Tanpa kita sadar, Titus bilang apa? Kita pendusta. Bukan pendusta. Kita apa tadi? Apa tadi? Kata Titus tadi. Kita pendusta. Apa? Apa kata Titus tadi? Ya. Kita apa? Perbuatan kita apa? Menyangkal dia. Buktikan kalau kita nggak menyangkal Tuhan. Penyangkalanmu bukan karena omonganmu, tapi penyangkalan lewat kriteria. Saya undang kita semua bangkit berdiri sambil